Cerita serem hari ini di Manchester. Jadi kami masuk gereja, ya kan, sok-sokan lah ya kan, ya pengen tahu aja. Rupanya di dalam gereja lagi ada orang kayak rukiah gitulah. Terus kan aku diem, aku mau muntah ya. Baru aku bilang sama orang ini, kayaknya aku kena rukiah ini. Karena video saya sebelumnya viral. Di sini saya memohon maaf atas kesalahpahaman yang sudah saya perbuat. Dan di sini saya tidak ada sedikit pun maksud untuk menyudutkan agama apapun. Polisi-polisi di Konoha bangsat semua. Tiap kali ada pembubaran gereja, pembubaran pembangunan gereja dengan penjahat-penjahat agama, selalu saja justru orang-orang Kristen yang beribadah yang disalahkan. Polisi macam apa kayak begitu? Polisi itu penegak hukum. Yang salah langsung ditangkap, digerebek, dibawa ke kantor polisi. Bukan didamaikan justru orang-orang Kristen yang disalahkan. Goblok polisi Konoha, goblok tolol. Hei KDM, jangan nyebar-nyebar duit aja di depan kamera kau. Jangan main bongkar-bongkar aja di depan kamera kau. Urus tuh intoleransi. Umat Kristen seluruh Indonesia, jangan pilih KDM kalau dia nyalonin jadi presiden. Prabowo juga. Kalau dia nggak peduli dengan intoleransi, dia nggak peduli dengan umat Kristen di Indonesia yang teraniaya, tidak pantas jadi presiden. Ahok juga, jangan pilih Ahok. KDM, kau mau dekat dengan umat Kristen di Indonesia? Peduli kau dengan intoleransi di kampung Anda, di kota Anda, di daerah Anda. Anda gubernurnya. Anda gubernurnya. Kalau kebongkaran-bongkaran, jalan segala macam Anda bisa selesaikan, tapi intoleransi Anda buang muka. Tidak pantas jadi presiden kau kalau begitu. Seluruh umat Kristen mundur. Kalau dia tidak peduli dengan intoleransi di kota Bandung atau Jawa Barat. Ada orang meninggal, orang Kristen, di rumah dan berdatangan tamu-tamu. Pak RT dan Pak RW melarang beribadah. Bangsat kau, bangsat anjing, kambing-kambing agama, intoleransi telah menyebar di Jawa Barat. Bangsat kau. Pak Deddy Mulyadi, dengar, jangan tutup mata, jangan buang muka Anda, jangan pura-pura Anda tidak tahu. Banyak intoleransi di Bandung, Jawa Barat. Kalau Anda tidak perbaiki, bangsat Anda. KDM, bangsat Anda. Kalau tidak diperbaiki, saya respect sama Anda, tapi Anda pura-pura tidak tahu. Bangsat semua kambing-kambing agama. Sok suci padahal agamanya nggak benar. Bangsat kalian, bangsat. Pak Deddy Mulyadi, ingat itu. KDM, Anda mau respect dari saya, Anda mau respect dari umat Kristen, perbaikin ini. Oke, perbaikin. Saya mau mengganti Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi Kementerian Agama Republik Islam. MUI saya ganti Majelis Ulama Islam. Mengapa? Karena mereka tidak bekerja, tidak memperhatikan umat-umat lainnya yang di luar Islam. Mereka membiarkan intoleransi terjadi. Mereka tidak mencabut keputusan 2 menteri. Mereka minta duit dari DPR 49,8 triliun hanya untuk membangun madrasah dan pesantren.
KPK harus masuk. Itulah makanya saya mengganti mereka menjadi Kementerian Agama Republik Islam dan Majelis Ulama Islam. Mulai hari ini saya ganti mereka. Bagaikan orang yang habis menelan racun, tertelan racun, orang-orang seperti ini, jika melihat orang Nasrani atau orang Kristen sedang beribadah, entah apa yang membuatnya, entah racun apa yang masuk ke dalam tenggorokanmu, apabila kamu melihat rumah ibadah orang Nasrani atau orang Kristen sedang beribadah. Kenapa sih kamu? Hah? Ada apa sih? Hah? Kalau orang yang beriman tidak akan terpengaruh dengan ibadah orang. Ingat itu. Jika kamu orang beriman dan orang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, kamu atau imanmu tidak akan pernah bisa terusik dengan ibadah orang lain. Ingat itu. Saya setiap hari mendengar kamu itu 5 kali sehari teriak-teriak. Saya nggak pernah itu. Saya malah dekat tempat ibadah kamu. Saya tidak pernah. Malah kami di sini akur-akur semua. Setiap ada kegiatan ibadah di tempat kamu, saya selalu ikut merayakannya. Kenapa kamu bagaikan tertelan racun apabila kamu melihat orang Nasrani beribadah? Kasihan sebenarnya kamu. Karena apa? Sebenarnya kamu tidak punya iman. Sebenarnya kamu tidak punya agama. Karena apa? Kamu bisa terpengaruh dengan ibadah orang lain. Kasihan kamu. Oleh karena itu perdalam lagi ilmu agama supaya kamu mengerti. Jangan tanggung-tanggung. Sebab orang yang mau seperti kamu itu adalah orang-orang yang diperalat dan sebenarnya tidak memahami ilmu agama. Kalau kamu benar-benar paham agama dan mengerti ilmu agama tersebut, kamu tidak akan mau diperalat terjun untuk melakukan keributan seperti ini. Kasihan kamu. Jadi saya sarankan sama kamu, perdalam lagi ilmu agama, pahami apa sebenarnya agama itu. Apa sebenarnya yang kau dapat. Sebab orang yang melakukan kebaikan itulah orang beragama. Kalau orang yang mengganggu ibadah orang lain sudah jelas dia tidak beragama. Kalau orang beragama itu adalah orang yang menghormati sesama umat beragama, orang yang menghormati sesama manusia, bahwa sesama manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada salah satu manusia pun di dunia ini ciptaan setan. Semuanya adalah sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, masalah siapa yang dapat surga, tidak dapat surga, bukan orang yang melakukan keributan. Ya. Mau dapat surga atau tidak dapat surga adalah hak Tuhan Sang Pencipta. Tentu orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi orang-orang yang melakukan kejahatan, yang mengganggu orang beribadah, yang merusak rumah ibadah orang, apalagi kamu sampai mengancam mau membakar tempat ibadah tersebut udah jelas kau masuk neraka. Karena itu bukan ajaran agama manapun. Itu bukan ajaran Sang Pencipta, bukan. Ajaran Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menaungi. Itulah ajaran Sang Pencipta. Agama manapun mengajarkan itu, ya. Kalau kamu sudah melakukan seperti ini, bahkan ingin membakar rumah ibadah orang, melakukan keributan di tempat ibadah orang, kamu itu udah jelas masuk neraka, tahu nggak? Kalau kamu merasa terganggu pun dengan ibadah orang lain, yang ada itu bukan hak kamu, adalah hak pemerintah setempat. Pergilah kamu mengadu ke pemerintah setempat supaya pemerintah setempat yang akan memberikan pendapat atau aturan yang jelas di negara ini kepada agama tersebut. Paham gak? Kasihan kamu. Share videonya teman-teman. Karena sangat kasihan orang seperti ini. Kalau kamu memang benar-benar orang yang takut sama Tuhan, orang oknum-oknum yang sudah menyetubui sampai puluhan anak santri, itulah dulu kau demo. Itu kau nasihati, kasih tahu, jangan, kasihan mereka anak-anak itu. Itu kau ajarin, ya. Pemimpin-pemimpin agama yang salah jalan itu kau ajarin. Oke? Share videonya teman-teman, semangat selalu. Salam saudara-saudara, jadi itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya teman-teman. Sangat miris apa yang terjadi di negeri Konoha ini teman-teman. Bagaimana Bapak tadi menceritakan bahwa ketidakadilan itu sungguh sangat nyata di negara Indonesia. Kalau Kristen yang membahas agama Islam, maka dianggap sebagai penistaan agama dan segera dimasukkan ke dalam tahanan.
Dan itulah yang terjadi baru-baru ini, ada seorang murtadin yang telah diangkat jadi pendeta, yaitu pendeta Saputra, ya kalau nggak salah, jadi Saputra. Nah, dia divonis, ya, dinyatakan telah menista agama mereka, teman-teman. Dan polisi cepat menanganinya, ya, dan menangkap, menahan orang ini. Dan itu lagi viral di media sosial. Namun, faktanya kita melihat seperti baru-baru ini yang viral, yaitu dokter yang menghina gereja Katolik, ya, mengolok-olok. Namun aman-aman saja, tidak ada pihak yang berwajib bertindak, ya, kepada orang ini yang jelas-jelas sudah viral, ya. Dan juga seperti Cuma, seperti Peniripa, seperti Nandar yang telah nyata, ya, belak-belakan menista agama kekristenan, teman-teman. Bahkan Alkitab yang tidak mereka imani, mereka pelintir ayat-ayat Alkitab itu, mereka hina ajaran itu. Namun tidak ada mereka diproses, ya. Ada apa? Benar yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa polisi, pihak yang berwajib di Konoha ini, ya, mereka itu sungguh tidak melakukan yang namanya keadilan itu sendiri, ya. Kita berharap teman-teman, ya, pemerintah, pihak yang berwajib melihat apa yang sedang terjadi di negeri Konoha ini. Karena begini, kalau keadilan sudah tidak lagi dinyatakan, dilakukan di negara ini, maka rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah. Rakyat tidak percaya lagi kepada pihak-pihak yang berwajib, khususnya kekristenan, ya. Jangan salah teman-teman, kekristenan ini ya banyak, ya. Apalagi kalau di seluruh dunia itu banyak. Ya, di Indonesia pun banyak. Seperti di Manado, seperti di Kalimantan, Ambon, dan lain sebagainya. Itu banyak ya orang-orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen ya tidak percaya lagi kepada pihak yang berwajib, ya itu menjadi persoalan. Itu bisa merugikan pemerintah itu sendiri. Karena itu ya lakukanlah, tatalah dengan rapi pelayanan. Ya boleh dong kita sebagai masyarakat mengkritik, ya. Agar apa? Ya mereka jangan hanya ya melihat keburukan yang dilakukan oleh dalam kekristenan itu. Namun mereka lihat dong, ya, penistaan-penistaan yang dilakukan oleh dari saudara kita seberang muslim, ya, polemikus muslim. Lihat dong proses mereka, tangkap mereka, sehingga apa? Kami pun percaya, ya, bahwa ternyata di negara ini keadilan masih ada, dan keadilan sungguh bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap video ini memberikan informasi penting serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.